Bapak Ibu sekalian, kita masih ada di dalam bulan misi dan kita akan melakukan GIC pada tanggal puncaknya GIC Global Impact Celebration pada tanggal 11 Juni 2023. Dan setiap kita antusias ya dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini, di mana misionaris-misionaris mengunjungi kesan-kesan. Kita ikut juga di dalam doa puasa selama bulan misi ini, dan acara-acara yang berlangsung selama bulan ini membangkitkan iman kita, membangkitkan api yang di dalam kita bahwa ini adalah tugas kita bersama. Ya, hari ini tema saya adalah uncommon principle atau prinsip yang tidak umum dari Yesus. Saya mulai dengan kisah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kisah warisan acak. Ya, jadi seorang aristokrat kaya asal Portugis, ya, namanya Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, membagikan hartanya dengan cara yang tak biasa. Jadi 13 tahun sebelum kematiannya, di depan 2 orang saksi, ya, ia memilih 70 orang secara acak melalui buku telepon atau Yellow Pages, ya. Kita sekarang jarang ya lihat Yellow Pages ya, tapi masa-masa itu Yellow Pages itu ini banget gitu ya. Semua orang kalau nyari sesuatu carinya di Yellow Pages ya. Belum ada Google waktu itu ya, belum ada mesin pencari ini apa namanya digital, mencari seperti Google dan kawan-kawannya ya. Nah, jadi melalui Yellow Page ya, Yellow Page atau buku telepon, dipilihlah 70 orang secara acak, secara random ya. Dan setiap orang yang menerima panggilan untuk menerima warisan tentu saja sangat terkejut, mengingat mereka bahkan tidak mengenal sang aristokrat. Nggak ada hubungan darah, nggak kenal bahkan ya. Nah, kebanyakan mereka yang dihubungi malah justru takut ya, takut terhadap panggilan tersebut sebagai bagian dari penipuan ya. Jadi tiba-tiba di telepon disampaikan, Bapak, Ibu, ya, Anda orang yang beruntung dari 70 orang yang dipilih secara acak, secara random melalui buku telepon atau Yellow Page. Anda mewarisi 1/70 dari kekayaan konglomerat atau aristokrat yang bernama Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang kalau habis bangun tidur ditelepon dan terima telepon seperti ini, ya Bapak Ibu, wah kagetnya luar biasa ya. Nggak kenal, nggak tahu gimana ininya, ya dihubungin dan disampaikan seperti itu. Nah ini adalah kisah pembagian warisan yang unik yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya, dan belum pernah terjadi juga setelahnya ya. Jadi ini benar-benar dia mendapatkan inspirasi dari mana saya nggak tahu, tapi dia lakukan ini 13 tahun sebelum kematiannya. Jadi dia sudah persiapkan. Jadi 13 tahun kemudian ya udah dibagi, harta kekayaannya dibagi kepada 70 orang yang dipilih secara acak melalui buku telepon Yellow Pages. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 31 sampai 42 berkata, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya bacakan terjemahannya di dalam The Passion Translation berkata,
Aku telah mengutusmu untuk menuai ladang yang tidak kamu tanam, di mana banyak orang lainnya telah bekerja keras dan lama sebelum engkau. Dan sekarang engkau mendapat hak istimewa untuk mengambil keuntungan dari kerja keras mereka dan menuai tuaian itu. Ya. Dan banyak orang Samaria ya dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, ya perempuan Samaria ya yang dilayani oleh Yesus. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu prinsip yang tidak umum, satu prinsip yang tidak biasa. Ya, di bagian yang diputihin ya, yang saya tandai ya, dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, atau dengan kata lain dikatakan, aku mengutusmu untuk menuai ladang yang tidak kamu tanam, di mana banyak orang lainnya telah bekerja keras dan lama sebelum engkau. Dan sekarang kau telah mendapat hak istimewa untuk mengambil keuntungan dari kerja keras mereka dan menuai tuaian itu. Ya. Nah, ini adalah prinsip yang umum berlaku Bapak Ibu sekalian. Ya, menuai apa yang ditabur. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita menabur ya kita akan menuai. Ya, itu udah prinsipnya. Ya, prinsip yang umum berlaku, menuai apa yang ditabur. Nah, kita mengenal hukum tabur tuai dan prinsip menuai yang berlaku umum. Ya, tetapi di dalam prinsip yang Yesus sampaikan bahwa kita akan menuai apa yang tidak pernah kita tabur. Ya, kita akan menuai apa yang sudah dilakukan, dikerjakan atau ditabur oleh orang lain. Ya, itu yang pertama. Jadi prinsip yang umum berlaku adalah menuai apa yang ditabur, tetapi Yesus berbicara kebalikannya. Yang kedua adalah penabur itu sama dengan penuai. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu kan pelayanan di daerah Kasepuhan ya. Jadi saya lihat orang yang nanam sama yang menuai itu orang yang sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, penabur dan penuai itu orang yang sama. Tapi dalam konteks ini Yesus bicara bahwa penabur dan penuai itu orang yang berbeda. Jadi kita menuai apa yang ditabur oleh orang lain gitu ya. Nah, biasanya penabur benih adalah orang yang sama dengan penuai hasil. Ya, itu yang umum terjadi di Indonesia seperti itu. Jadi dia yang menabur, dia yang nanam padi, ya dia juga yang menuai hasil padinya. Seperti itu ya, benih padi. Nah, yang ketiga adalah penuai mendapat upah setelah pekerjaan usai. Biasanya kan orang yang menuai yang mendapat upah setelah semua pekerjaannya usai, setelah padinya bisa dijual, dikelola ya, dia baru mendapatkan upah. Tapi Yesus menjelaskan prinsip upah dipercepat dan kolaborasi antara penuai dan penabur. Ya, tadi kita lihat kamu akan mendapatkan upahmu. Ya, penuai dan penabur sama-sama bersukacita. Ya, seperti itu. Jadi ada prinsip upah yang dipercepat. Nah, Yesus bicara tentang reward. Ya, apa yang diberikan kepada penuai-penuai yang bekerja pada akhir zaman. Dan yang keempat adalah waktu penuaian. Ya, waktu menuai fix 4 bulan ya Bapak Ibu, nanam padi itu kurang lebih 4 bulan ya. Kalau ini di daerah Timur Tengah itu ya, di daerah Israel berarti gandum ya 4 bulan. Namun Yesus bicara tentang percepatan penuaian ya. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu dia berbicara tentang hal-hal yang rohani ya. Tetapi murid-murid menangkapnya itu dari hal-hal yang jasmani. Walaupun Yesus memberikan ilustrasi, Yesus memberikan analoginya dikaitkan dengan hal-hal yang jasmani, Bapak Ibu. Nah, dalam konteks berbuat baik, ya Galatia 6 ayat 9 sampai 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, ya. Jadi yang di atas menabur, di bawah menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi dalam konteks berbuat baik,
ya, dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ini tetap Bapak Ibu sekalian ya. Ini tidak digugurkan dengan ayat yang sebelumnya tadi kita baca di kitab Yohanes ya. Karena konteksnya berbeda. Ini dalam konteks perbuatan baik. Nah, dalam konteks penginjilan atau penuaian jiwa baru berlaku Yohanes 4 ayat 37. Dikatakan sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Ya, jadi penuai dan menabur ini orang yang berbeda ya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Jadi kita diutus oleh Yesus, para murid diutus oleh Yesus untuk menuai atau untuk memanen ya hal-hal yang tidak pernah kita usahakan atau tidak pernah kita tanam. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Kalau ini terjadi di era kita ya, artinya kita nanam Bapak Ibu ya sekalian ya. Contoh saya lah, saya di kebun saya tuh di halaman rumah ada pohon ara Bapak Ibu sekalian. Itu ada buah-buahnya ya, berbuah terus gitu. Ya, tapi saya nggak pernah makan buahnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu matang itu karena pohonnya lumayan tinggi ya, agak susah ngambilnya. Jadi kalau dia udah mulai ranum-ranum itu dimakan kelelawar Bapak Ibu sekalian. Dimakan kelelawar lah, ya kan, atau jatuh ke rumah tetangga ya. Karena itu berbatasan dengan rumah tetangga. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah makan buah dari pohon itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan aja kalau kita kita nanam pohon gitu ya, buah, tapi yang menikmati orang lain ya bagaimana perasaannya gitu ya. Tetapi di sini Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dalam konteks penginjilan Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa kalau dikatakan aku mengutus kamu untuk menuai, artinya ya Yesus itu di atas. Jadi Yesus itu pemilik ladang ya. Bapakulah pemiliknya ya. Bapakulah pemilik ladang itu. Jadi Yesus dan Bapa di surga yang mengutus kita untuk menuai ya. Jadi kita disuruh menuai ya. Disuruh menuai apa yang tidak kita usahakan. Dan orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, jadi masih relevankah istilah ini, curi-curi domba ya? Istilahnya kan, wah ini mencuri domba, memindahkan domba orang gitu. Ya, karena konteksnya adalah semua domba itu milik Tuhan Yesus. Semua domba itu milik Bapa di surga. Ya, jadi tidak relevan kita mengakui ini domba kita gitu ya. Jadi satu ketika saya ada pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya melayani satu orang, waktu itu masih di satelit Keramat ya. Saya melayani satu orang yang terlibat masalah hutang ya, hutang kartu kredit. Dia seorang manajer bekerja di satu tempat, kemudian dia punya hutang lah, hutangnya lumayan besar, kurang lebih 300 jutaan, hampir bercerai dengan istrinya. Ya, terus kemudian saya layani lah secara ininya ya, konsultasi masalah keuangannya saya handle ya. Kemudian saya ajari cara restrukturisasi hutangnya, bagaimana dealing dengan pihak collection kartu kredit. Bahkan saya temani ke beberapa beberapa bank swasta asing yang ada di Jakarta. Saya temenin itu, saya izin dari kantor ya. Saya temui beberapa bank bagian collection-nya, ya saya ajari dia sampai kelar itu hutang-hutang piutangnya semua udah selesai ya Bapak Ibu, dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya selesai dia tidak jadi bercerai, semuanya happy gitu ya, hutangnya lunas bla 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 gitu. Kemudian yang terjadi adalah dia pindah gereja Bapak Ibu sekalian ya. Dia pindah gereja ke gereja lain lah ya, yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Nah, kesel Bapak Ibu sekalian, kesel, sangat kesel gitu ya. Ini orang udah dibantu, udah di ini nggak ada ngomong Mbak Bibu, nggak ada ngomong apa, langsung aja pindah gereja gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau lihat dari konteksnya ini, Bapak Ibu, semua domba itu punya Tuhan Yesus. Mau dia pindah kemana,
Ya pokoknya urusannya Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Yang bagian kita adalah menuai. Ya. Nah, ada 6 jenis penginjilan Bapak Ibu ya, cross the border sesuai dengan Matius 25 ayat 35 sampai 40. Ini yang menjelaskan area-area netral ya. Kita bisa cross the border, bahkan kita bisa layani dari berbagai macam denominasi bahkan ya. Yang pertama lapar ya. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang lapar ya, kita kan nggak nanya Bapak Ibu sekalian, kamu dari gereja mana? Kamu dari denominasi mana? Kamu dari Injili kah? Karismatik kah? Atau apa? Ya kan? Kita nggak mungkin nanya Bapak Ibu sekalian. Ini perintah Tuhan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ya, begitu pula dengan haus. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Kita kan nggak nanya, kamu haus ya? Iya. Dari gereja mana kamu? Ya kan? Kamu latar belakangnya gereja apa? Bla 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 gitu. Enggak juga. Begitu pula dengan orang asing. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian ya. Yang keempat telanjang. Yang kelima sakit. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Nah, dalam pelayanan SPOS, dalam pelayanan Sahabat Peduli Orang Sakit, kita kan kalau ngelayani kita nggak pernah nanya gereja Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin saya baru ngelayani di RSAB ya. Itu ada yang dari Ambon, gerejanya saya juga dia sebutin nama gerejanya juga saya nggak ngerti Bapak Ibu sekalian. Dia dari Ambon di refer ke rumah sakit RSAB pusat di harapan kita ya. Anaknya hidrosefalus baru usia 5 tahun Bapak Ibu. Nah, itu juga kita layani ya, kita doakan, kita berikan firman, kita encourage ya. Kita nggak nanya latar belakang gerejanya mana gitu ya kan. Cuman karena ini aja, cuman karena apa namanya, kita mau tahu dia tinggalnya dari daerah mana, dari Ambon, dia sebutin dia dari gereja mana latar belakangnya gitu. Nah, terus kemudian terpenjara ya, ketika aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Pelayanan penjara juga begitu, ya kan? Beberapa kali dari VMM melayani pelayanan penjara, dan Bapak Ibu sekalian saya percaya dari VMM juga nggak bakal nanya ini latar belakangnya dari gereja mana, atau pilih-pilih, oh kalau gereja ini kita layani, kalau gereja ini kita nggak layani. Nah, ini 6 jenis penginjilan cross the border ya, jadi kita bisa lintas gereja ya, karena kebutuhan ya, karena panggilan Tuhan, karena ini memang diutus Tuhan ya, kepada yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit dan terpenjara kita diutus ya, kita diutus, dan ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena kita yang diutus ya. Nah, Tuhan menginginkan hal ini. Matius 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bapak Ibu sekalian, pemazmur Daud berkata, mintalah kepadaku, ya kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tangan Bapak Ibu sekalian, itu ada bangsa-bangsa yang menjadi milik pusaka kita, yang harus kita layani, yang harus kita kembangkan, yang harus kita, di mana kita sebenarnya bertanggung jawab, diutus oleh Tuhan untuk menuai ya. Jadi Tuhan mau kita berpikir besar ya, berpikir besar, nggak berpikir dalam skop saya ini orang kecil ya, saya ini cuma bisa melayani di sini aja ya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa, katakan bangsa-bangsa ya, nation. Jadi bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan menjadi milik pusaka kita, dan ujung bumi bahkan menjadi kepunyaanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah warisan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita layani, untuk kita lakukan ya. Jadi berpikirlah besar ya. Bahkan Tuhan mengencourage kita, minta aja kepadaku ya, minta kepadaku. Maka bangsa-bangsa dan ujung bumi akan aku berikan menjadi milik pusakamu dan menjadi kepunyaanmu. Jadi mintanya yang gede-gede Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini ikan hiu ya. Ikan hiu itu punya kemampuan yang dahsyat ya. Tetapi ditaruhnya di kolam renang yang tingginya mungkin 1,5 meter ini, ya kan? Jadi dia nggak maksimal Bapak Ibu sekalian ya. Kurang jauh mainnya bro gitu ya. Jadi ini ikan hiu yang ditaruh di kolam, dia
instingnya dia, ya, dia memiliki insting bertahan hidup, insting membunuh, insting mencari mangsa, ya kan? Ini nggak berfungsi Bapak Ibu sekalian, ya, karena kolamnya pendek, ya. Nah, bagian kita itu adalah bangsa-bangsa dan ujung bumi sesuai Mazmur 2 ayat 8 tadi. Apa yang telah kita persiapkan untuk hal tersebut? Ya. Apa yang telah kita persiapkan? Kalau kita dibilang bangsa-bangsa dan ujung bumi itu diberikan kepada kita, artinya ada yang harus kita persiapkan, ada yang harus kita doakan, ada yang harus kita gumuli, ada yang harus kita lakukan, harus kita inkubasi di dalam doa-doa kita, di dalam roh kita. Kita membayangkan, kita menginkubasi, kita mendoakan, kita meminta, ya, jiwa-jiwa, dan Tuhan berikan bangsa-bangsa dan ujung bumi buat setiap kita. Ya. Bapak Ibu, berapa banyak doa-doa dan penginjilan, taburan benih di Indonesia selama ini, ya. Dan kita saat ini tinggal menuainya aja, ya. Kita tinggal menuainya Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, ya. Dari zaman kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, berapa banyak doa-doa syafaat yang naik buat Indonesia, buat keselamatan Indonesia. Berapa banyak taburan benih misionaris yang melayani di Indonesia. Dan kalau hari ini kita menuai Bapak Ibu sekalian, kita menuai benar-benar apa yang tidak kita tabur, yang udah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi penabur-penaburnya udah bekerja dari dulu. Nah, kita hari ini tinggal menuai aja. Makanya Tuhan bilang, mintalah kepadaku penuai-penuai, pekerja-pekerja untuk menuai, ya. Karena bagian hari ini adalah bagian penuaian, ya. Penaburannya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dalam doa, dalam roh, di dalam aktivitas penginjilan, ya. Ini ada penginjilan paralel di seluruh bagian dunia. Roh Kudus melawat seluruh dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Injil diberitakan. Jadi seluruh dunia sedang mengalami harvest time, mengalami penuaian. Sedang mengalami penuaian. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi mintalah, maka akan diberikan bangsa-bangsa dan ujung-ujung bumi. Ya. Nah, diutus untuk menuai apa yang tidak kita tabur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, saya pelajari ada 3 faktor penentu kenapa kita menuai apa yang tidak kita tabur. Yang pertama, sudut pandang Tuhan Yesus. Ya, perbedaan sudut pandang tentang kepemilikan tuaian. Dikatakan Bapakulah pemilik tuaian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita diutus untuk menuai, ya, itu tuaian itu memang punya Tuhan, gitu loh. Ya, Tuhan mau gerakan kita kemana, mau bukakan pintu pelayanan yang mana, pintu penginjilan yang mana, itu sepenuhnya hak Tuhan. Ya, jadi milik Tuhan. Jadi kita kalau disuruh diutus untuk menuai, ya kita tinggal menuai saja. Ya, ini ada sudut pandang tentang kepemilikan tuaian. Jadi semua tuaian yang ada saat ini, kalau kita dipercaya untuk menuai, semua tuaian itu milik Tuhan Yesus. Semuanya milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, pernah satu ketika bulan Maret itu, malam-malam saya dihubungi oleh seseorang, masuk ke nomor WA saya. Saya nggak kenal orang ini, Bapak Ibu sekalian. Saya juga nggak tahu, ternyata itu dari satu desa di pedalaman di sanalah, di Sumatera Utara, daerah pertanian di sana, ya. Karena itu petani, Bapak Ibu sekalian, yang ngubungin saya. Ini istrinya nih yang ngubungin. Istrinya ngubungin kurang lebih begini, malam pastor, tolong doakan untuk suami saya yang sakit liver dan anaknya yang kakinya patah. Oke, saya malam itu saya balas, ya, baik Ibu, boleh tahu namanya, boleh tahu ininya, gitu ya, supaya kami tahu melayani dan mendoakannya. Karena itu udah malam, Bapak Ibu, besokannya dilayani, ya, oleh tim. Ya, saya waktu itu besokannya itu ada meeting Zoom, jadi saya nggak bisa ikutan. Nah, hari berikutnya saya hubungi langsung ibu tersebut untuk doakan. Dan hari itu dia, suaminya, dan anaknya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya sempat tanya sama dia, Ibu tahu nomor telepon saya dari mana? Dia bilang, dari YouTube channel, Pastor, dia bilang. Terus saya bilang,
YouTube channel. Bapak Ibu tahu nomor saya dari YouTube channel? Iya. Saya adalah adminnya untuk YouTube channel Mujizat Hari Ini, Bapak Ibu sekalian. Saya yang upload, saya yang mengerjakan ininya ya, YouTube channelnya. Dan saya nggak pernah naruh nomor telepon saya di situ, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu masih menjadi tanda tanya buat saya sampai hari ini. Ya, dia bisa tahu nomor saya dari YouTube channel. Nah, inti ceritanya adalah, singkat ceritanya adalah bahwa orang tersebut dilayani dan terima Tuhan Yesus, ya, dan dia mengalami perubahan, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kemarin dapat info suaminya dipanggil Tuhan, tetapi satu perkara dia udah dilayani dan sampai hari ini kita masih bersahabat dari SPOS, masih bersahabat dengan ibu tersebut dan masih dilayani, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat ya, itu bisa Tuhan pertemukan kita dengan jiwa-jiwa, ya. Karena kepemilikan Tuhan itu sepenuhnya adalah milik Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tujuan menentukan proses, ya. Gunakan kacamata Tuhan, perspektifnya Tuhan. Tuhan bekerja dengan tujuan yang pasti, prosesnya tidak akan mengkhianati tujuannya, ya. Jadi artinya tujuannya Tuhan adalah semua orang mendengar Injil keselamatan dan dituai, ya. Itu adalah tujuan dari pemilik tuaian. Ya. Jadi kita diutus untuk menuai, ya, kita lakukan bagian kita. Karena tujuannya sudah ditentukan oleh pemilik tuaian, yaitu Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, hasil akhir dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam pelayanan segala sesuatu bisa terjadi, ya. Tetapi hasil akhirnya itu sepenuhnya dalam kendali Tuhan, dalam kendali Roh Kudus. Karena dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Dia tahu yang awal dan tahu yang akhir. Jadi waktu kita melayani, Bapak Ibu, sepenuhnya hasilnya itu dalam kendali Tuhan. Kita hanya disuruh diutus untuk menuai tuaian yang ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana Tuhan berada, di situ seharusnya kita berada. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini cerita tentang rumah. Tuhan menyediakan rumah buat kita di surga, ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Artinya kerinduan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Tuhan berada, kita berada. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan saat ini ada di ladang-ladang penginjilan. Tuhan ada di ladang-ladang penginjilan. Dan di mana Tuhan berada, di situ seharusnya kita berada. Ya, di mana mata Tuhan berada, di mana hati Tuhan berada, di situ seharusnya kita berada, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita nggak boleh berada di tempat di mana Tuhan tidak berada, tetapi di mana Tuhan berada, di situ kita harus berada. Nah, penuai yang dibutuhkan adalah penuai yang sigap dan haus akan pemakaian Tuhan untuk menuai. Andakah penuai itu? Ya. Bapak Ibu sekalian, kita dalam bulan misi, ya. Bapak Ibu sekalian diutus sebagai penuai, ya. Tugas kita hanya menuai. Every Christian a missionary, every non-Christian a mission field. Ini akan saya ulang-ulang terus Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah misionaris. Bapak, Ibu semua yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu adalah misionaris, ya, penuai, ya. Dan setiap orang yang belum percaya kepada Kristus itu adalah ladang misi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, arahkan mata kita, arahkan hati kita di mana Tuhan berada, di situ seharusnya kita berada. Jangan berada di barak, Bapak Ibu sekalian. Kalau tentara itu di dalam barak, ya, di di tempat istirahat, ya, di barak tentara, ya. Jenderalnya Tuhan kita itu komandan kita ada di ladang perang gitu, ya, di ladang misi. Kitanya ada di barak gitu. Kita harus ada di mana Tuhan Yesus berada, itu di ladang misi. Baik, itu aja dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya selesai. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Engkau Allah yang setia dan Allah yang baik. Terima kasih untuk privilege kami boleh menjadi penuai-penuai pada akhir zaman ini. Tuhan, kami mau
Di mana Tuhan berada, kami berada. Di mana hati Tuhan berada, di situ hati kami juga. Di mana Tuhan berada, kami tetap ada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami, ajari kami menjadi penuai yang sigap, menjadi penuai yang baik Tuhan, untuk ladang misi Tuhan. Dan biar kami merespon dengan tepat Tuhan, pelayanan dalam misi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupanmu, itu berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan. Itu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu, dan kesehatan melimpah-limpah dalam hidupmu, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin.